Ya, silakan. Ya, terima kasih narasinya Bang Juma, bagus banget ya. Iya, makasih. Berarti dalam hal ini Kristen-Kristen yang ada sekarang nih ya, baik itu Katolik maupun Protestan, itu dalam narasinya Abang tadi, argumentasinya Abang dengan beberapa ayat, itu berarti ajaran Paulus, begitu ya? Iya, betul. Ajaran Yesus, Bang. Tapi Yesus yang palsu. Yes, kan Yesus yang datang, kan Paulus mengatakan begini. Aku memberitakan Injil kepada. Iya, betul. Saya sedang ikuti dulu ini. Iya, argumennya Bang Juma. Berarti ini ajaran yang saya panut ini dalam pandangan Bang Juma dan rekan-rekan saudara-saudara Muslim saya. Ini sebagai ajaran Yesus, cuma Yesus yang lain itu ya. Pintar sekali ya Bang. Yang disampaikan keren. Dengarkan. Paulus. Ya, sorry ya. Yang disampaikan oleh Paulus ya. Oke. Berarti kalau ini saya sebut ajaran Paulus, boleh nggak? Boleh. Kalau kita sebut Rasul kan dia, Rasul Paulus kan? Iya, ajaran Rasul Paulus. Rasulnya makhluk yang datang kepadanya mengaku Yesus itu. Ya, oke lah itu. Ya, oke, labelnya. Berarti ada ajaran Yesus yang original, ada ajaran Yesus yang dari Paulus, ya kan? Iya, betul. Nah, logikanya nih Bang, Abang mesti bisa cari, mestinya nih mengungkap fakta bahwa ada perbedaan pendapat antara Paulus dan para rasul yang ada waktu itu, mestinya. Artinya kan rasul tidak hanya Paulus aja nih. Di situ ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, gitu kan? Nah, mestinya kan mereka bertentangan. Loh Paulus, lo kok ngajarin begini sih? Yesus lo kok begini, nggak yang seperti kami beritakan? Kok beda? Kok ya Yesus udah lo ditangkap poinnya Bang. Udah ditangkap biar dijawab Bang Juma Bang. Udah ditangkap poinnya. Saya minta penjelasannya Bang Juma ini. Ya, Paulus penyakit sampar itu terus lanjut. Iya. Jadi gini. Berbicara mengenai murid Yesus. Kisah para pewarta 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 19:9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Paulus ini sudah menganiaya murid-murid Yesus, Bang. Jadi yang Anda maksud murid Yesus yang tidak bertentangan itu adalah oknum lain, bukan murid Yesus. Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes, Yakobus itu bukan murid Yesus lagi. Murid Yesus itu semuanya sudah teraniaya, sudah tersolimi, bahkan dipenjara dan seterusnya. Iya Bang, betul. Nah, itulah mestinya, dia. Ini nih, maaf ya saya potong penjelasan Abang. Saulus itu kan kalau dalam bahasanya Abang nih yang Muslim, itu kan artinya orang yang mu'alaf, artinya dia berbalik yang tadinya itu menentang kepercayaan yang dibawakan oleh Nabi Yesus. Dan Saulus ini juga membunuh beberapa jemaat, menganiaya jemaat. Nabi Yesus. Ya, karena untuk supaya masuk dalam artinya logika kaum Muslim, kan kaum Muslim menganggapnya hanya seorang nabi nih. Nah, saya ikuti dulu nih. Ya, karena Yesus memang mengatakan dirinya hanya nabi. Kalau saya bilang Tuhan Yesus nanti kan jadi ini lagi, Kristen itu. Lagi. Kalau saya bilang Nabi Yesus, dah biar enak kan, sama-sama enak, satu frekuensi. Itu maksud saya. Gitu Bang. Jadi mestinya yang dianiaya itu kan itu murid-murid Yesus yang sudah percaya pada Yesus oleh Saulus, waktu itu namanya masih Saulus kan, di narasi itu. Nah, mestinya si Petrus, Yohanes kan masih hidup. Nah, ketika Saulus sudah ketemu Yesus dalam kesaksiannya dan mengajarkan Yesus yang lain, nah mestinya kan ada 2 ajaran jadinya, 3 dengan Yahudi. Ya, ajaran Yahudi, ajaran Yesus yang asli, dan ajaran Yesus yang dari kesaksian Paulus. Itu, tapi dari narasi di kisah para rasul, itu enggak ada perbedaan dogma.
Nggak ada. Petrus juga nggak menentang Saulus, kamu jangan ngajarin Yesus yang model gitu dong. Coba Anda tunjukkan di mana Petrus pernah bertemu dengan Paulus. Ya artinya saya sih bukan orang Kristen yang hafal kitab. Ya, Anda kan mengatakan bahwa Petrus dan Paulus itu tidak pernah ditegur. Padahal kalau Anda melihat di dalam kitab saudara nih, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu disebut sebagai penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari Nazaret. Itu Bang. Terus kemudian kayaknya nggak pernah kedengaran ada ini ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran para rasul yang lain, sehingga ini Paulus harus dikeluarkan. Enggak pernah begitu. Kalau semuanya begitu, Paulus gini, maaf ya Bang, saya agak itu. Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus mati di kayu salib. Petrus juga mengajarkan Yesus mati di kayu salib. Di mana Petrus mengajarkan itu Bang? Di mana Petrus mengajarkan gurunya mati di atas salib? Orang-orang Israel, bahwa ini Yesus yang kamu salibkan itu, kan begitu. Ya, di mana Petrus mengajarkan itu? Petrus yang asli, Bang. Petrus yang asli. Jangankan gurunya di sana. Juga. Oke, baik. Ya, saya catat lagi nih. Ada Petrus tambahan nih. Benar juga. Jadi ada Petrus asli ya, ada yang palsu juga. Baik, oke. Yuk lanjut. Ini kalau so pintar orang tapi tidak ada ilmu ya kayak gini, mulutnya nggak pernah mau diam. Kalau nggak ada ilmu nihil, tapi mulut kayak mesin ketip peninggalan Belanda yang kayak gini, Bang. Galatia 2, Bang. Galatia 2 nomor 8. Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Catat itu dulu. Iya betul. Oke, orang Roma itu bersunat atau tidak, Bang? Tidak. Nah, siapa yang ke Roma? Kalau yang itu? ke Roma itu. Yang ke Roma waktu itu Petrus. Petrus juga. Ngapain ke sana? Ngapain ke sana? Iya, itu saya. Ngapain? Bukankah Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat? Iya betul. Nah, betul, berarti Bang, yang ke Roma ini Petrus yang asli atau yang bukan? Nah, itu ceritanya ada bukan di Alkitab tapi di sejarah gereja-gereja, bapak-bapak gereja abad yang sebelum ini, Bang. Dan itu saya dengar dari siapa itu Petrus itu guru penyesat di sana. Jadi kalau hanya artinya dia tidak ke sana, bukan berarti ada Petrus yang lain. Lah, artinya kalau Petrus itu hanya untuk di Yerusalem, terus kalau dia pengen ke mana? Ke barat, bukan artinya ada 2 Petrus. Itu mah. Sekarang Petrus ini murid. Sekarang Petrus ini murid palsu, murid durhaka atau bukan, Bang? Ya bagi saya dia rasul, ya asli, nggak ada 2, nggak ada 3, 1 Petrus itu. Sekarang kalau dia dikatakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, iya, jangan ke bangsa lain. Kira-kira Petrus yang asli ke bangsa lain nggak? Nih, ya kalau hanya itu argumennya ya masih lemah lah, Bang. Saya kira. Sekarang saya tanya, kalau Petrus yang asli menerima amanat dari gurunya, jangan ke bangsa lain. Menurut saudara, Petrus yang asli ke bangsa lain atau tidak? Ya kalau ke bangsa lain nggak apa-apa bagi saya. Ke bangsa bagi itu. bagi anda. Yang saya tanya Petrus yang asli. Petrus yang asli ya? Iya bagi saya Petrus nggak ada yang palsu sih, Bang. Perkara dia mau ke Romawi, mau kemana? Saya kalau diskusi sama pendusta, sama pembohong yang kayak gini. Yesus memberikan kemudian tongkat estafet untuk mendirikan jemaat itu kepada siapa? Mula-mula. Ya, kepada Petrus. Jemaat mula-mula yang dibentuk oleh Petrus, kumpulan pemakan babi, orang bersunat atau bukan? Ya bukan, karena dia latar belakangnya Yahudi, termasuk Petrus. Berarti pengikut, berarti jemaat mula-mula yang didirikan Petrus jemaat bersunat atau jemaat tidak bersunat? Bersunat. Orang Roma bersunat atau tidak? Di mana? Orang Roma bersunat atau tidak? Tidak bersunat. Apakah itu jemaatnya Petrus? Ya itu ya jemaat gereja, artinya saya tidak tahu. Saya tanya, jangan lilit lidah Anda. Apakah orang-orang yang tidak bersunat itu jemaatnya Petrus? Ya jemaatnya Petrus juga, mereka menyembah kepada satu Tuhan. Inilah kalau pembohong ya. Inilah kalau pembohong pendusta gitu. Begitu. Petrus itu
mustahil. Petrus mustahil memiliki jemaat yang tidak bersunat. Itu mustahil. Tidak mungkin terjadi. Nih, tak kasih hadiah kepada saudara. Tak kasih hadiah kepada saudara. Tak kasih hadiah. Kenapa kemudian Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen? Anda tahu nggak itu? Nggak bertobat, dia bertobat. Itulah Anda. Kebanyakan makan yang diharamkan Yesus begini jadinya. Di dalam Kisah Para Wartawan 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ Petrus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Ketika Petrus kembali ke Yerusalem, dia disuruh bertobat, dan dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen itu. Jadi jangan mimpi, saudara, jangan mimpi Petrus mengajarkan Kristen. Mustahil, kecuali ada Petrus lain. Kalau Kepas tidak mungkin, murid Yesus tidak mungkin. Udah, sekarang kita selidiki kalau ada Petrus lain. Ya udah. Kalau ada Petrus lain, datanya Bang Juma apa? Data saya, saya Anda sudah jawab tadi, Bung. Data saya Anda sudah jawab. Apakah Petrus jemaatnya itu adalah orang-orang pemakan babi? Ya bukan. Ya bukan. Itu Anda jawab sendiri. Berarti yang di Roma makan babi atau tidak, Bang? Ya. Roma makan babi atau tidak? Ya, waktu itu, ya kalau seandainya di sana ada babi, ya pasti makan babi. Babi. Jangan pakai sistem penipuan di sini. Kita jujur-jujuran. Itu yang pertama. Yang kedua. Apakah Petrus itu ibadahnya hari Minggu? Petrus ibadahnya, ya sesuai ibadah waktu itu dia di Yahudi kan ibadahnya pada Roma ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Minggu. Karena itu Minggu. Anda sudah menjawabnya sendiri. Gimana sih abangku ini? Baik. Cobalah berbicara jujur itulah. Itulah makanya kenapa saya katakan Yesus itu ada dua. Yang kalian sembah itu adalah Yesus makhluk halus yang datang kepada Paulus, pendiri agama saudara. Wah, ini dogmanya bagus banget. Anda bisa menggambarkan dunia nih kalau ada dua Yesus. Memang. Sekarang begini. Sekarang saya tanya, kalau yang di Al-Quran itu Yesus yang nomor berapa nih? Kalau begini ada 3 bahkan. Yesus itu sebenarnya nama palsu, Bang. Wah, ada. Oke, nama palsu. Baik. Yes. Siap. Iya. Ya. Mana ada orang Yahudi? Mana mau orang Yahudi? Iya. Kenapa? Aslinya apa? Iya, tadi Yesus nama palsu nih. Yes. Aslinya apa? Aslinya orang Aramaik, bahasa Aram menyebutnya Iso. Orang Ibrani menyebutnya Yesua. Iya, betul. Terus yang Yunani menyebutnya Isaus. Terus kalau yang di Al-Quran menyebutnya Isa. Berarti yang palsu yang mana nih? Banyak banget nih. Yesus. Tidak mungkin. Yesus tidak itu yang palsu. Bung, dengarkan saya. Ya. Tidak mungkin orang Yahudi yang dijajah oleh Roma memberikan nama penjajah kepada anaknya. Gak mungkin. Itu mustahil. Nah, oleh karena itulah kemudian Yesus itu nama orang Yunani. Penjajah kala itu tidak mungkin kemudian diberikan nama anaknya yang dijajah ini terhadap nama orang penjajah. Nggak mungkin, itu mustahil. Oke, saya ikuti dulu logikanya. Baik, berarti ada 3 Yesus nih. 4 dengan cuman ada 1. Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu cuman 1. Lahir tanpa ayah itu cuma 1. Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Orang Aram menyebutnya Iso. Orang Arab menyebutnya Isa. Penjajah menyebutnya Yesus. Lama-lama berubah menjadi Yesus. Gitu, Bang. Sampai sini paham? Jadi itu berbicara oknum yang 1. Cuman oknum ini mengajarkan setelah aku pergi akan datang Yesus palsu. Akan datang Isa palsu. Nah, itulah yang kau sembah sekarang. Melalui pengajaran rasul palsu. Gitu, Bung. Ini hadiah lagi saya kasih. Tadi saya sudah kasih hadiah ya. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Di situ Paulus pendiri agama Kristen bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Catat itu. Saudara-saudara Kristen, pendeta atau apapun itu, catat itu. Ternyata Paulus bertobat. Paulus kemudian ketika dia bertobat, dia mentahirkan diri. Melakukan persembahan. Persembahan Yahudi itu pasti persembahan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Berikanlah persembahan yang dipersembahkan, yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa dalam imamat 1-2 diperintahkan mempersembahkan hewan, binatang, kurban.
Berarti ketika Paulus kemudian mempersembahkan persembahan di dalam Kisah Para Rasul 21, Paulus mempersembahkan hewan kurban. Lalu sia-sialah pengorbanan Yesus di atas pohon. Ternyata Paulus bertobat lagi dari dosa-dosanya. Dia telah mengajarkan orang untuk makan babi, dia mengajarkan orang untuk makan darah, dia mengajarkan orang untuk tidak bersunat. Begitu kembali ke Yerusalem, ternyata dia kemudian bertobat dari pengajaran tersebut. Coba Anda baca tuh. Nah, kemudian ini hadiah yang kedua. Di dalam kisah Pewarta 1 nomor 11, di situ malaikat berkata, malaikatnya berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang untuk kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia ke langit. Ketika dia naik ke langit, dia lengkap dengan jasadnya. Ketika dia turun untuk kedua kalinya, lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya cahaya dan suara. Itu siapa? Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, jelas dia mengatakan bahwasanya aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Gitu Bang ya. Galatia 1 nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Yesus manusia. Berarti bukan dari Yesus yang asli, tapi dari Yesus yang berbentuk roh. Tuh, karena dia mengatakan karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu manusia yang asli. Tetapi dia mengaku aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus asli. Tapi aku menerima dari pernyataan Yesus Kristus yang bukan manusia. Nah, apa itu? Paulus menerima dari mana? Dari makhluk yang bukan manusia yang mengaku Yesus Kristus. Itulah yang kamu sembah Bang. Mudah-mudahan tercerahkan. Itu hadiah saya dari saya 2. Kisah Para Rasul 21, data nomor 15 sampai 26. Hadiah saya yang kedua adalah Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Terima kasih Bang pencerahannya. Ya. Terima kasih pencerahannya Bang. Boleh jawab gak nih? Iya silakan. Oh iya baik. Ya. Terima kasih Bang Juma yang cerdas dan smart. Aduh saya merasa tersanjung ini. Hebat banget Bang Juma, cerdas. Suaranya juga bagus. Cuma saya nggak pernah lihat yang nggak pakai masker jadi. Gitu. Oke baik. Ya, Terima kasih. Ya, lanjut ya. Ini, Bang, ketika Abang ngutip Kristen pemakan babi, pemakan bangkai, pemakan darah lah, Abang kurang adilnya gini, nggak pernah ngutip Yesus yang bilang begini nih, bukan yang masuk ke mulut yang membuat orang itu najis, tetapi yang keluar dari mulut. Nah, ini Abang nggak pernah. Coba sewaktu-waktu Abang jelasin deh ini, biar kita juga ikut tercerahkan. Itu satu nih. Kedua, ini saya juga memahami lah kalau sedikit kesulitan dalam memahami memaknai Yesus itu sebagai sebagai Tuhan yang disembah itu. Karena tadinya saya juga hampir mau alap itu. Tapi setelah saya berteologi bersama ortodok, wah semua kejawab semua. Jadi yang saya tahu dari dulu nih Bang, memang Yesus itu memiliki dua artinya dia insani, dia juga ilahi. Ini yang tidak diajarkan di Kristen Protestan. Gitu. Tapi ketika saya memahami Yesus Kristus itu memiliki kodrat insani dan memiliki kodrat ilahi, saya baru paham. Artinya ketika saya mengatakan Yesus Tuhan dalam artian orang Muslim kan berarti Tuhan yang Maha Esa nih. Itu bukan tubuh fisiknya Yesus yang bisa lapar, Yesus yang lemah, Yesus yang artinya kelelahan, Yesus yang mati. Artinya Yesus yang adalah kalam Allah, yang adalah firman Allah, maksud saya begitu Bang. Jadi boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya 0,1% sisi keilahian Yesus? Ada nggak? Sekarang saya tanya Abang, Bang, yang bisa mengampuni dosa itu Allah apa manusia Bang? Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Oh ada ayatnya Bang. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Hei anakku. Ya silakan tunjukkan. Di mana tertulis?
Iya nanti nih saya lagi cari. Dosamu telah diampuni bang, bukan dosamu telah aku ampuni. Aduh. Iya, coba nih. Ada nanti bang. Terus lagi ya. Terus lagi. Nggak ada dalilnya kan? Ada lewat. Bang, ada bang. Tunjukkan dalilnya bang. Tunjukkan. Atau hadapkan guru ortodoksnya ke sini. Biar ku kuliahin sekalian. Silakan. Nih ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Telah diampuni. Nah kalau dia bukan, artinya apakah dia berbicara sebagai manusia, wujud manusianya? Tentu saja tidak. Ini berbicara bahwa dia yang lebih dari sekedar manusia. Yang saya minta mana pengakuan Yesusnya, kan sisi keilahian yang kita cari ini sekarang. Sebagai ilahi. Ini bang. Ya, silakan, kalau tidak salah Yohanes nih. Sebelum Abraham, ketika waktu itu Yahudi kan orang Yahudi bingung nih, kamu anak kecil kok sudah ngomongnya begini, ya gitulah ya. Kemudian dia bilang begini, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Berarti lebih hebat Salomo lebih hebat berarti bang, karena Salomo mengatakan sebelum langit digariskan aku sudah ada. Lebih hebat Salomo berarti. Itu maksudnya bukan Salomo, itu maksudnya lalu siapa bang? Hikmat, maksudnya hikmat. Kenapa bisa Anda mengatakan itu bukan Salomo? Kenapa bisa Anda mengatakan? Kenapa? Ya bukan, Wong Salomo. Kenapa bisa Anda mengatakan itu bukan? Ya bukan, Wong memang alasannya itu karena Anda Kristen. Alasannya karena Anda Kristen. Sedang mengajarkan hikmat. Iya, ini Yesus itu anaknya Salomo mengajarkan tentang Yesus. Salomo mengajarkan, dia sedang mengajarkan hikmat, bahwa hikmat itu saya tahu. Dan Salomo mengatakan apa? Salomo mengatakan dia ada sebelum langit digariskan. Loh kok Anda larinya ke Yesus? Kalau Anda mengatakan baca juga oleh firman Allah langit diciptakan dan dari hembusan nafasnya segala tentaranya. Kan begitu, Bang. Ya memang betul, memang betul. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula hukum fayakun. Memang betul. Iya. Tidak ada yang salah di situ. Sedangkan ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Itu Yesus yang Anda sembah, itu makhluk yang aku bilang. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan itu. Di mana Anda tunjukkan kepada saya? Di mana Yesus anak Maria sebelum ke langit ada perkataan? Ya itu kan kesaksiannya para rasul. Lah sekarang. Nah, kesaksian para rasul. Inilah susahnya kalau Bang Jumur juga percaya rasul kan? Iya kan? Udahlah. Di surat Yasin juga ada Rasul Paulus disebut namanya. Udahlah. Anda ke gereja aja deh, ke gereja, colok pantat pendeta, jilat anusnya biar Anda waras. Gak ada tempat bagi orang yang stupid di sini. Gak ada orang bodoh, orang kolegikal nih. Kok ngomongnya nggak apa-apa. Saya tidak ada waktu untuk orang yang hanya bisa menipu. Makananmu aja babi anjing kok, masa gitu. Nggak suka saya berdiskusi dengan orang yang nggak jujur. Iya, tapi kan mulut itu dijaga juga. Ngapain? Sama orang kafir nggak perlu. Apalagi sama setan, pengikut setan tidak perlu. Pengikut setan tidak perlu. Pengikut setan tidak perlu. Memang saya harus memerangi pengikut setan. Al-Quran saya mengatakan itu. Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliyas syaitan. Itu perintah Al-Quran. Perangilah pengikut setan. Perangilah saudara-saudara setan. Saya menganggap ketika Anda membantah Bible, Anda itu sedang kerasukan setan. Saya harus perangi. Anda mengatakan Amsal 8, oh itu adalah hikmat, itu untuk Yesus. Nanti giliran saya baca di dalam Amsal 8 nomor 22, Tuhan telah menciptakan aku. Berarti Anda mau mengakui Yesus ciptaan? Mau enggak? Mau enggak Anda mengakui Yesus ciptaan? Ini kalau orang-orang penipu tidak mengerti tentang Bible ya kayak gini, asalnya rocos. Kitabnya orang Yahudi Amsal itu, bukan kitabnya orang Kristen. Yang paham tentang Amsal adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu hanya mencocok-cocokkan Tuhan yang dibawa oleh orang Roma untuk mereka tuhankan. Kalau Anda memaksakan Amsal 8, sebelum dunia diciptakan, apa dikatakan? Bahwa aku ada sebelum langit digariskan, aku ada sebelum bumi diciptakan. Oh itu hikmat untuk Yesus, berarti Yesus diciptakan. Mau? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Oh berarti yang Anda sembah selama ini bernama Yesus itu ciptaan rupanya. Oh baru tahu saya. Sementara Kristen sedunia mengatakan Yesus bukan ciptaan. Kalau begitu Amsal 8 ini bukan untuk Yesus.
Mohon maaf nih bang, tidak ada jalan orang Kristen itu bisa membodohi kami selama Bang Sua masih hidup. Nggak ada. Mau seperti apapun kalian melilit lidah, seperti apapun kalian menyembunyikan kebenaran akan terungkap. Semakin Anda berbicara, semakin akan saya ungkap semua isi Bible. Bahwa Yesus itu adalah makhluk halus yang kalian sembah, bukan Tuhan. Gak perlu kebohongan di sini. Kita jujur-jujuran saja. Ketika Anda menganggap Yesus Tuhan, selesai Anda. Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah iblis itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia? Ketika Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda iblis. Hanya iblis yang bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Hanya iblis, hanya pengikut setan yang bisa mengatakan itu. Kenapa? Dalil di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Penyesat dalam bahasa Yunani planos. Planos ini artinya apa? Pembohong, penipu, antikristus. Bukankah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti mulut Anda mengatakan dia manusia, tetapi pada prinsip keyakinan Anda, dia itu adalah Tuhan. Berarti apa itu? Pembohong, penipu, iblis. Gitu ya. Jadi saya paling suka berdiskusi dengan orang yang bisa jujur, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap Bible-nya, maupun terhadap orang yang mendengarkan perbincangan kita ini. Tapi kalau Anda ngotot, pembohong, penipu, saya paling tidak suka. Anti saya. Karena saya harus memerangi pembohong-pembohong kayak seperti itu. Kitab Al-Quran saya menerangkan. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Perangilah teman-teman setan. Jelas itu. Saya udah kasih hadiah 2. Oke, silakan kalau Anda masih mau berdiskusi. Ya. Silakan. Saya selalu baik ya. Terima kasih dikasih kesempatan lagi Bang. Iya. Izin ya. Ya tadi saya lanjut nih Bang. Maaf ya. Jadi Yesus itu yang kami sembah itu pada dasarnya ada 2 kodrat ilahi dan kodrat insani. Sampai di sini dulu Bang. Yang ngajarin itu siapa? 2 nih. Yang ngajarin siapa? Hah? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin ya bapak-bapak gereja Bang. Bagus. Kayak abang percaya sama para sahabat. Sekarang begini Bang. Ya. Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Enggak, karena Anda membohong. Sekarang begini, yang harus dipercaya, dengar. Yang harus dipercaya Bapak, yang harus dipercaya berdasarkan Bible, Yesus atau Bapak gereja? Yang mana yang diperintahkan untuk dipercaya? Yesus ya Bapak gereja, karena ajaran kami kan turun-temurun kayak ajarannya apa? Berarti Anda sudah gila. Menurut Berarti Anda sudah gila. Anda menyamakan antara Yesus dengan Bapak gereja. Ajaran itu turun temurun. Yang mau abang tahu, yang diperintahkan Al-Quran itu yang kan diperintahkan untuk dari para kiai, yang diperintahkan untuk dipercaya, yang diperintahkan untuk dipercaya Yesus atau bapak-bapak gereja. Ajaran bapak-bapak gereja yang diterima dari Yesus. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Coba Anda ajarkan kepada saya. Di mana Yesus mengajarkan itu? Bahwa Yesus memiliki 2 natur. Misalkan nih, yang abang nggak berani ngutip nih ya. Bukan yang masuk ke mulut yang membuat orang itu tapi yang keluar izinkan saya mewaraskan Anda. Izinkan saya mewaraskan Anda Matius 12 yang Anda sebutkan tadi. Ini saya baru ngomong beberapa patah udah dipotong lagi ya, silakan karena ini Anda tidak punya ilmu soalnya. Anda hanya berdoktrin di sini. Anda diam, ambil pulpen, catat. Matius 12, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum. Ingat ya, bukan dikatakan karena lapar, murid-muridnya menangkap babi, lalu memasak babi tersebut menjadi kolak. Enggak ya, tapi yang dipetik di sini bulir gandum dan memakannya. Satu. Ketika kemudian orang-orang Farisi melihatnya, berkata orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Apa itu?
Makan babi atau metik gandum? Metik gandum. Metik gandum. Bukan babi ya? Bukan babi ya? Bukan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Elohim, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baiklah olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Elohim namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Elohim. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena Yesus melebihi Elohim, Bang. Iya nggak, Bang? Orang gila ini. Elohim menurut saudara punya kutanya dulu kau. Elohim punya nonot nggak? Punya apa? Punya nonot. Ya, itu kan kemanusiaan Yesus yang punya. Nah sekarang yang saya tanya, mana sisi keilahian yang Anda katakan tadi, 2 kodrat pengakuan Yesusnya mana? Sebelum Abraham jadi, aku adalah. Kan saya sudah jawab itu, Bahlul. Amsal 8. Salomo mengatakan bahwasanya dia ada sebelum langit digariskan, Bahlul. Salomo bisa mengampuni dosa enggak? Kenapa Salomo enggak ngomong? Dosamu sudah diampuni. Emang Salomo diajarkan kemudian di dalam Bible itu berinteraksi dengan orang lain? Ada yang perempuan yang berzina didatangkan kepada Salomo, ada? Ya baiklah. Ya, ada nggak diceritakan? Ada tidak diceritakan di situ Salomo didatangkan perempuan yang berzina? Ada nggak? Salomo kan bukan di Mesias, Bang. Dalam ajaran Yahudi pun Salomo itu raja. Kalau di Al-Quran dia nabi juga. Udah kau turun aja. Entar dulu Bang, jangan turun kali. Kau turun makan babi, laknat. Yang dulu gue nanya satu pertanyaan sama dia. Udah, anjing kayak gitu ngapain dipelihara? Enggak ada ilmu. Di Matius 12 itu ya, di Matius 12 ini ya, pemakan babi, dengarkan. Di Matius 12 itu tidak ada bahas tentang makan babi. Itu membahas tentang bulir gandum yang dipetik pada hari Sabat dan mereka sedang lapar, dan ini permasalahannya karena tidak cuci tangan. Bukan masalah babi. Maka Yesus mengatakan masuk ke dalam mulut. Bukan yang mengharamkan, yang menajiskan, tapi yang keluar. Artinya tidak ada sedikit pun menyentuh halal haramnya babi. Karena kalian pengikut setan, larinya ke babi. Karena kalian suka makan babi yang haram-haram. Sama seperti setan yang merasuki Adam. Paham? Matius 12 tidak sedang menghalalkan babi. Ajaran Yesus di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik daripada hukum Taurat itu batal. Jadi haramnya babi tidak bisa batal. Lebih mudah langit bumi lenyap daripada babi yang haram menjadi halal. Paham? Matius 5 nomor 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Paham ya? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Haramnya babi itu bukan hal kecil. Itu adalah hal besar. Karena haram itu bagimu, maka sesuatu yang haram dalam hukum Taurat itu adalah hal yang besar sekali. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Sedangkan haramnya babi itu bukan hal yang kecil, itu adalah hal yang besar. Maka dia akan menempati tempat terendah. Orang Kristen makan babi karena orang Kristen ini bukan pengikut Yesus. Harus dipahami itu.